Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama dengan bingung loh. Ternyata nama di luar sama nama di sini beda. Kita sering nyebutnya Mas Megan. Mas Megan, tapi di sini Mas Udin. Loh, tamunya Mas Udin. Mas Udin siapa? Nah, dari situ nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Saifuddin Mega Untoro. Dari orang tua saya. Nama Saifuddin itu berarti pedangnya agama. Artinya pedang. Mega Untoro di angkasa yang tinggi. Seperti itu. Itu ada artinya memang. Alhamdulillah saya suka dan sangat mengena sekali. Dulu pernah ada pelajaran nembak ya? Betul. Tembak dong. Gimana. Mas, kan usaha nih ya, Dejingga ya. Oh ya. Degan. Rumah Degan juga. Rumah Degan Dejingga. Ini kenapa kok sampai punya usaha kayak gini? Nah, jadi gini, tahun 2019. Ya, itu saya ketemu sama seseorang yang awalnya dari Thailand. Kemudian mengembangkan di Aceh. Setelah itu kerja sama saya. Ya, gitu. Sama-sama saya ngasih tahu bahwasanya pengen mengembangkan semua produk dari kelapa. Salah satunya mengolah kelapa yang mana itbak mengacunya dari Thailand. Kalau ini biasanya disebutnya kelapa Thailand masalahnya. Gitu. Oke. Nah, tentunya dulu di awal ide ini dari Thailand itu. Kemudian kan Dona terus pengen bagaimana nih kalau di Indonesia? Iya, betul. Apa langkah awalnya waktu itu? Langkah awalnya saya belajar mencari ilmunya. Jujur beli kan, ini ilmu itu kan beli. Waktu itu kerjasama yang namanya franchise itu kan beli. Dari situ beli, kami kerjasama di apa sih ramuannya apa saja. Dari situ tentunya karena ini kelapa jelly, disebutnya juga puding jelly itu tadi, puding jelly. Karena puding bukan, jelly bukan, ya nggak Mbak Jenny? Jadi perpaduan antara puding dan jelly. Di situ kami pengen mengemas yang unik. Kelapa itu dikemas yang unik. Ini ada kelapa segarnya lah, ini kelapa jelinya dibentuk dulu, dikupasnya dibentuk dulu. Ini loh. Jadi dikupasnya seperti ini, menjadi sangat unik. Nah, dari sini belajarnya sulit nggak? Kalau belajar memang lumayan sih, membutuhkan kalau orang awam membutuhkan paling tidak ya antara 2 minggu sampai sebulan untuk benar-benar menjadi yang lumayan bagus gitu. Terus sampai kalau memang dari franchise Thailandnya itu sudah kayak gini kemasannya juga. Jadi kita menggunakan produk lokal, kelapa lokal. Bukan, maksudnya yang di Thailand sama yang ini sama. Iya. Jadi dari Thailand itu dia identik dengan kupas kelapa. Karena kalau di Thailand kupas kelapa itu tidak hanya yang seperti ini, tetapi ada yang kupas kelapa yang hanya ditinggalkan batoknya saja. Kemudian ada yang dikupas, batoknya dihilangin, semacam itu hanya kulit dari kelapa segarnya itu saja. Jadi dagingnya itu saja, ada beberapa macam. Nah, metode yang ini yang saya gunakan. Sampai wrapping. Ya. Nah, ini prosesnya bisa berapa lama? Kalau proses mulai dari pengupasan, misalnya kita ngupas sekitar 50 katakanlah, 50 itu satu orang itu bisa menggunakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Pengupasan 2 jam lah. Karena untuk mengupas ini sekitar kurang lebih 3 menit satu kelapa. Alatnya juga pisau biasa? Alatnya pisau biasa, tetapi saya juga punya yang dari semacam pisau khusus. Pisau khusus, kemudian ada alat semacam pengupas. Alat pengupas bubutnya. Jadi sebenarnya kalau ini dilakukan orang biasa itu bisa. Nah, kemudian setelah itu ini diambil airnya ya. Ya, setelah dikupas seperti ini kita pecah. Ini dipecah atas, kita ambil airnya. Setelah ambil airnya, kata 50 butir itu kurang lebih 20 liter, 25 liter. Itu kita masak dengan ramuan
khusus. Ramuannya rahasia. Ya. Dan oh ya, ini saya tanyakan, ketika air kelapanya itu dimasak tidak rusak ya? Tidak. Maksudnya gini, kan kelapa itu terkenal airnya itu bisa untuk penangkal toksin misalnya. Ya, toksin. Jadi dia kan sering keracunan. Ya. Keracunan sama cowok-cowoknya dia gitu loh. Nah, palsu. Ya kowe barang. Nah, ini tidak rusak kandungannya ya. Insya Allah ada sih, tapi tidak terlalu banyak. Yang namanya direbus itu kan direbus. Yang direbus ya tentunya kami belum ngecek sampai sedetail itu. Alhamdulillah kita hanya mengemas gimana caranya ide kelapa ini tetap dimasak tapi nanti air rasanya tidak berubah. Intinya gitu. Okay. Nah, terus jadinya kayak apa ini? Atau mau saya cicipi? Oh, monggo, silahkan. Jadi ini, nah, gini Jen, ngupahnya kayak gini loh. Oh, gini. Begitu bukanya. Iya, karena di wrapping ini tujuannya biar awet, ya Mas ya. Iya. Terus biar nggak tumpah, digelibak-gelibkin nggak tumpah. Ya. Terus penyimpanannya di mana? Freezer. Di freezer, tapi cooling, bukan beku. Nah, ini sudah dikirimkan ke Jakarta juga ya. Jakarta, kemudian sekarang saya buka cabang di Papua. Di Jayapura. Oke, nah ini dibuka. Nah, seperti ini. Rata-rata kelapanya itu yang maksimal segini. Jadi ada dagingnya. Kelapanya pun juga khusus. Khusus Kelapa. dari kampung. Kita kan intinya saya itu pengen menciptakan, bukan menciptakan sih, menumbuhkan ide. Kelapa itu berpotensi di segala daerah. Karena sementara ini kelapa dihasilkan paling banyak daerah Purworejo, Kebumen, Cilacap. Semacam itu. Oke, saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal-kenyal loh. Iya, makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Di stop bisa? Di stop bisa? Enggak usah, enggak apa-apa. Kenapa? Ini sudah Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nih. masih ya? Enggak kok. Nah, ini bisa bertahan berapa lama? Nah, ini bertahan kalau suhu ruangannya bagus, freezernya sama showcase-nya bagus. Ini bertahan 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari. Luar biasa. Harga 1 butir untuk pasaran di luar saya jual di 25.000. 25.000. Nah, ini juga kalau Jen, ini kalau dikerok begini, kelapa mudanya masih ada. Masih ada. Loh, nih, masih ada. Iya. Masih ada. Termasuk kayak gini. Jadi kalau kelapa itu yang tua itu duluan yang atas. Iya. Yang atas baru nanti ke bawah. Nah, gitu. jadi sengaja kenapa saya taruh di atas? Orang itu biasanya ngupas yang tua di bawah. Yang tua di bawah, tapi ini Jen. kita balik. Ini kan kelapanya. Kita balik biar apa? Yang di sana tidak terlalu sulit untuk dikerok. Seger banget. Ada pandannya ya. Iya. Jadi wangi. Gula ya, ada gulanya juga. Gula sedikit tapi Gula tanpa sedikit. pemanis buatan. Oh, tanpa pemanis buatan karena Dan sudah tanpa dapat manis pengawet. dari kelapanya. Ya. Tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet. Iya. Udah bertahan 5 hari. Bertahan kalau standar sih seminggu bisa. Oh my. Cuman kan kami merekomendasikan itu kami bikin sedikit-sedikit tapi habis 2-3 hari itu kan fresh terus. Ya. Tapi rata-rata kalau orang luar kotaan ngambil banyak gitu kan biar bisa bertahan 5-6 hari itu tadi. Pengirimannya bagaimana? Tetap pakai Showcase ya. Bukan, jadi styrofoam. Styrofoam itu kita tata terus kita kasih es batu. Oh. Jadi kalau Anda mau pesen dari luar kota itu Jakarta sudah, selama ini Makassar itu dikirim pakai pesawat. Kalau biasanya ada pesawat bawa ya udah sana aman intinya aman. Oke. Nah, itu selesai. Sekarang ini kalau sudah habis, ini masih bisa dimanfaatkan lagi. Tentunya ya. Tentunya ya. Jadi kalau mungkin Mbak Jenny idenya apa kira-kira ini sudah selesai, sudah habis itu mungkin Mbak Jenny untuk apa? Kalau dalam
Pemikiran Mbak Jenny apa? Untuk apa? Untuk apa? Jadi apa? Kowe kicak mahasiswa Apa Mbak? Apa ya? Belum terpikirkan. polybag untuk nanam, Untuk pot. tombok. Jadi kalau pot itu kan biasanya pakai plastik kalau yang itu. Nah, polybag juga tentunya plastik kan. Nah, ini secara alami itu bisa dijadikan untuk media tanamnya. Jadi kan Dan, orang tanam di sini, ini nanti mengering, hanya mengering saja. Dan suatu saat kan bisa terurai, Mbak. Kalau plastik kan tidak terurai. Iya. Nah, ini Jadi ini semua ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Betul. Nah, termasuk kalau misalnya ini tidak jadikan polybag juga bisa digunakan seperti dinggo banyak hal. Misalnya untuk masih ada mungkin yang untuk nyuci, Iya. itu masih bisa lagi. Untuk pupuk diurai juga masih Iya. bisa. Oke, Mas. Kenapa sih jenengan itu kok tidak repot-repot bikin usaha kayak gini sekarang? Jadi gini, kelapa di Indonesia itu sebenarnya pandemis. Sebenarnya banyak kelapa itu kan berjuta manfaat, bukan beribu, tapi berjuta manfaat. Mulai Lebih dari lagi berarti. iya, mulai dari orang tunas kelapa, pramuka pakai filosofi tunas kelapa. Jadi dari penanaman sampai semuanya, janurnya kepake, belaraknya kepake. Tidak ada yang nggak kepake. Nggak ada yang nggak kepake. Glugunya, kemudian grajennya itu. Nah dari sini juga seperti itu. Ini yang tua, mulai dari sepot, mulai dari batoknya bisa untuk kerajinan, bisa untuk apa itu namanya briket. Oh, iya. Kelapanya bisa jadi minyak kelapa, VCO, blondonya. Kalau yang udah diparut setelah minyak, blondonya itu bisa untuk makanan, semacam itu. Tentunya banyak Luar manfaat. biasa. Jadi satu delujur kelapa, pohon kelapa itu tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Insya Allah bermanfaat semua. Bahkan sudah jadi wis mati pun masih bisa Iya, dimanfaatkan lagi betul. loh. Gue kan enggak Iya. ada itu contoh yang lain kan. Iya. Wis mati jadi bisa dimanfaatkan. Jadi sampah saja bisa bermanfaat. Jadi sampah pun jadi bermanfaat. Nah, Mas, kemudian ini bagaimana Anda bisa mempopulerkan di Indonesia? Jadi karena kita itu kalau minum air kelapa biasa, ya biasa kan istilahnya istilahnya kita kelapa di pinggir jalan itu yang hijau-hijau. Nah, saya menunjukkan ide menampilkan ini kira-kira di hotel, di resto, Wow. bagaimana? Nilai lebih lagi. Nilai lebih kan? Tentunya saya pengen mengeluarkan ide itu tadi. Kelapa, tetapi kalau di resto atau di hotel bisa lebih elegan, semacam itu. Selama ini apa yang sudah diperkenalkan di hotel? Kalau saya kenalkan di hotel, kalau hotel saya udah kerja sama beberapa hotel di Jogja itu, ini di imbos, jadi logonya kami tetap ada, kemudian ini dikasih logonya hotel-hotel tersebut, di imbos, Belum timbul namanya ya. belum timbul di imbos itu, kemudian tentunya yang namanya kerjasama rata-rata kelapa segarnya, kelapa segarnya kami tetap dingin. Nah, harapan kami sekarang lagi marak kelapa segar dari Thailand. Kelapa segar dari Thailand. Oke. Gimana sekarang caranya biar yang dari Indonesia ini bukan apa-apa, kan kita harus cinta produk Indonesia. Iya, betul itu. Menurut jenengan punya rencana apa untuk bisa produk lokal ini lebih unggul? Nah, jadi harapan saya karena sekarang sudah baru marak dari Thailand, tentunya sekali lagi seperti yang jenengan sampaikan harus cinta produk lokal. Tentunya kan saya harus menginspirasi produk apa sih? Oh, ini kelapa, karena kelapa. Berarti gimana caranya bisa mendapatkan kelapa? Berarti kalau yang sekarang sudah banyak yang punah, kita tentunya pembibitan dong. Ya. Dan kita cari kualitas yang tidak lama untuk panen. Tipe apa itu? Kalau yang saya dapati sekarang namanya tipe model hibrida atau genjah. Hibrida atau genjah. Genjah itu ada beberapa hal. Ada genjah entok, kemudian kalau yang sekarang pandan wangi yang lagi terkenal. Pandan wangi itu memang wangi gitu loh, kenapa ini. Dan yang saya suka sekarang yang kelapa genjah jenisnya kopior. Kopior.
Pendemes dari pati itu. Pati. Ya. Harganya bagaimana? Kalau harga kopior itu satu butir rata-rata 50-60 ribu satu butir. Loh, 50.000 satu butir? Iya. Dan tadi harga jualnya kan cuma 20.000. Ya, ini kan saya bikin yang kelapa muda biasa. Kalau kelapa kopior itu ada unggulannya. Apa itu? Kelapa kopior itu kelapa yang di sampai tua. Di ini kan sampai tua. Nah itu kopior. Jadi kalau pernah dengar es kopior, nah itu asalnya dari kelapa yang kayak kelainan gen. Meruwel itu loh. Iya. Nah itu satu kelapa itu bisa rata-rata bisa untuk 5 sampai 8 gelas kalau yang standar yang harga 60 itu. Jadi nanti untung pembagiannya itu. Iya, jadi saya bilang katakanlah 50-60 ribu ya, itu bisa untuk 6 gelas katakanlah 6 gelas. Itu 6 gelas dicampur susu semacam itu. Oke. Jadi es kopior. Oke. Nah, ini sentra bisnisnya jenengan ada di mana? Kalau sentra bisnisnya ini saya sudah bangun di Jogja. Di Jogja. Di Jogja, tetapi karena saya asli orang Sukoharjo, tentunya saya pengen mengembangkan ini juga di Sukoharjo, walaupun sudah ada di Jogja. Karena apa? Jogja itu tempat wisata. Cara menemukannya gimana? Cara menemukannya kan di Google sudah ada, Di Google Map. di Google, kemudian di Instagram, di TikTok, itu ketik saja Omah Degan Dejingga atau kelapa muda jeli Dejingga. Di ojol? Sudah ada di ini. Kalau untuk online di Jogja sudah ada. Kita sebut aja enggak apa-apa. Bisa ditemukan di mana? Di GrabFood, GrabFood, GoFood, GoFood, Shopee Food. Nah, Nah, itu ada di Jogja, bisa dipesan di Omah Degan Dejingga. oke. Yang berada di Kalasan. Kawasan. Nah, rencananya terus ke depan apa? Rencana saya ke depan, saya pengen mengedukasi para petani, terutama petani muda. Karena harapan saya, kalau kelapa ini kan jaraknya umur itu kurang lebih 25 tahun, 30 tahun. 25, oke. Kemudian dari jarak tanam sampai ke panen pertama, itu efektifnya 3 tahun. 3 tahun. Oke. Itu. Jadi satu bibit kelapa katakanlah 50.000. Yang saya untuk Pandan Wangi kurang lebih harganya bibitnya 250-an. Oke. Untuk Genjah Kopior itu 50 ribuan. Oke. Nah itu dari situ setiap Pandan Wangi 3 tahun itu saya bikin di produktif 5 tahun, umur 5 tahun sudah mulai panennya bagus. Dari jarak situ ke 25 tahun berarti masih ada 20 tahun. Padahal kelapa itu satu janjang yang genjah itu biasanya bisa panen dalam sebulan itu 2 kali. 2 kali. Dan satu janjang rata-rata kelapa genjah itu 15 sampai 20 butir kelapa. Saya hanya mengedukasi panen sebulan sekali di butir 10. Saya tidak mau muluk-muluk. Jadi walaupun satu janjang itu bisa 20 butir ataupun 15 butir 20 butir, tapi saya biar tidak terlalu muluk-muluk, panennya sebulan cuma 10 butir. Jadi sebenarnya ini akan melibatkan banyak masyarakat. Betul sekali, saya ingin mengedukasi masyarakat dari petani, pembibit, berarti kan gitu. Kemudian yang punya modal lahannya, karena untuk kelapa ini dalam 1 hektar 10.000 meter itu hanya bisa ditanami sekitar 400 pohon. Kalau kalkulasi gini aja, 50.000 kali 400 pohon itu berarti 20 juta, modal 20 juta. Iya. Katakanlah kita modal untuk lain-lain sebagainya 50 juta. Jadi untuk penggalian, untuk perawatan sampai 5 tahun itu saya asumsikan sekitar 50 juta. Oke. Padahal menanam kelapa itu tidak sulit ya? Insya Allah tidak sulit. Bibitnya bagaimana? Bibitnya sudah ada yang saya sendiri udah istilahnya menggandeng petani yang punya bibit unggul. Tentunya kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Nah di situ makanya saya asumsikan tadi 50 juta.
di panen pertama itu sudah langsung balik modal. Oke, kalau di Sukoharjo Solo itu bisa ditemukan di mana ini produk ini? Kalau produk ini berada di Jalan Samanhudi, di kampungnya Tegalrejo, jadi Sukoharjo. Oke. Bisa diklik yaitu Kelapa Muda Jeli di Jingga. Kalau di Jogja selain di Omah Degan bisa ditemukan di mana? Ada nggak resellernya gitu? Oh banyak sekali. Kalau itu kalau untuk yang reseller ini rencana kami tempat-tempat wisata. Oke. Semacam itu. Berarti kalau sekarang masalahnya apa untuk bisa berkembang? Masalahnya ini kelapa ini kan saya pengen intinya terutama di Sukoharjo ya, di wilayah selatan sana ada lahan-lahan yang mungkin kurang produktif ditanamin kelapa, ataupun masyarakat itu punya lahan sedikit di depan rumah, tanemin budaya penanaman kelapa cuma 1-2 butir gitu. Wah, ini luar biasa. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan lahan Iya, sehingga bisa berdaya guna. betul. Ya, selain berdaya guna juga menjadi sentra yang lebih baik lagi. Nah, bisa untuk masa depan. Ya, saya punya ide, Om. Apa tuh? Idenya gini, sentra kelapa tadi itu apabila ada tempat yang saya bilang 1 hektar itu tadi 400 pohon, tentunya itu selain bisa menjadi agrowisata, itu bisa menjadi agrobisnis juga. Wow. Kenapa? Biasa. 400 pohon, nanti di depan itu bisa untuk tempat wisata. Oh, edukasi tempat kelapa. Di situ Edukasi kelapa dari ini mentah ini sampai akhir dijadikan apa saja gitu ya, gitu. Luar Jadi biasa. di rencana dalam pola pikir saya ke depan ada lahan, katakan di lahan kelapa di depan sini itu ada semacam restonya tentang semua produk kelapa. Mulai dari kelapa jeli, kelapa segar, dibikin apa, urap, kemudian dibikin klepon, itu kan dari kelapa semuanya. Kemudian kerajinan batoknya, kerajinan sepetnya, jadi keset, apapun yang ada di kelapa. Luar biasa, mantap banget. Berarti potensinya luar biasa ya. Hulu sampai hilirnya sangat-sangat banyak banget. Kalau satu orang tidak bisa mencakup, Habis. nggak bisa, Nggak bisa nggak bisa ngatasin sendiri, maksudnya gitu. Artinya potensi ini akan menjadi luar biasa dan sepanjang masa. Iya, betul. Nah, kalau sekarang untuk mendapatkan ininya kelapanya ini mudah belum? Kalau sekarang rata-rata Jogja Jateng ini ya, Jogja Jateng ini semua didatangkan dari daerah Purworejo, Kebumen, Cilacap. Ya. Jadi di daerah lain mempunyai potensi yang sangat besar dengan kondisi ini karena belum banyak ya. Bukan belum banyak, rata-rata apalagi pas puasa sampai kurang-kurang. Puasa. Nah, peak seasonnya pada bulan apa rata-rata? Karena kelapa ini tidak ada musim ya. Oh. Jadi sepanjang masa. Maka saya dalam pola pikir saya tadi kenapa 1 hektar itu 400 pohon itu Panen gelombang. Panen gelombang. Wong panennya itu efektifnya 2 minggu sekali kok. Iya, oke. Luar biasa. Jadi teman-teman yang punya lahan nggak lebar pun ini bisa dimanfaatkan dan nanti penyalurannya juga akan banyak. Dan ketika Anda pengen, sekarang ini saya di desa-desa itu sudah banyak sekali kelapa kelapa muda, sudah banyak sekali. Berarti ini bagus dan ini juga bagus untuk kesehatan kita. Tidak ada yang terbuang percuma dan sia-sia. Dan saya sudah tanam, sekarang sudah tanam di daerah pinggir Kali Bengawan Solo, di tepatnya di desa Tambak Boyo. Itu baru tanam sekitar 80 pohon. Itu hanya saya gunakan untuk pagar. Ada lahan, itu saya gunakan untuk uji coba. Mas Megan, harapannya ke depan apa? Harapan saya para petani, terutama petani muda, karena yang tua ini nanti kan secara otomatis menyingkir. Sedih. Menyingkir kan, gitu loh. Nah, yang muda-muda ini saya harapkan bisa punya potensi, ide-ide untuk bertani, gitu loh. Jangan hanya taunya itu nasi, jangan taunya itu kelapa ataupun kelapa muda ada di depan kita lah. Siapa nanti yang mau
nanam dia mau yang mengembangkan. Kalau bukan kita juga yang punya ide. Luar biasa. Dari sebuah pohon kelapa bisa menghasilkan devisa yang luar biasa. Dan sepanjang masa mati pun tadi kita bahas masih bisa bermanfaat. Glugunya bisa buat itu rumah dan awet. Harapan saya itu ini karena sekarang baru dari Thailand satu butir kelapa itu dijual di sini 35 sampai 45 ribu loh. Itu baru kelapa segar. Sedangkan kita dijual di pinggir jalan sini 10 sampai 12 ribu. Perbedaannya 4 kali lipat. Lakunya? Apanya? Laku yang mana? Loh, bukan laku yang mana? Karena gini, pengemasan. Pengemasan. Air kelapa memang sana ada nilai plusnya. Cuman kalau sama air kelapa, kenapa kita tidak bisa mengembangkan di sini, maksud saya gitu loh. Oke. Menjadi luar biasa, teman-teman. Mudah-mudahan pembicaraan kita menarik dan timbul inspirasi baru untuk bisnis baru. Ya. Terima kasih Mas Megan. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.